Pagi hari ini kami mau datang di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami dan melayakan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan kami datang Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Oh sembah Kau Tuhan. Ku sembah-Mu, Lebih sungguh-sungguh Tuhan. menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, Sebab nama-Mu kudus Tuhan. sebab nama-Mu. Kami mau datang mendekat lebih lagi Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk dengan hati tulus Tuhan. Hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan kami mau masuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus Kami mau menyembah Engkau, Kau yang Maha Kuasa. menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, Kami sembah. menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, Sebab nama-Mu kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih sungguh-sungguh lagi kita masuk ke daerah Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Oh, mari saya undang semua yang udah bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati
Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu pagi ini. Mari selidiki hati kami Tuhan. hati Biarlah Engkau mendapati kami tulus di hadapan-Mu. yang maha kuasa. Kami sembah, kami mau menyembahkan Tuhan. Kami mau sembah lebih lagi Tuhan. Menyembahmu, Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. sembahmu, Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kau yang mau sungguh-sungguh pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat suaramu. sembahmu, Ku menyembahmu. Mari lebih lagi. Kami sembah. bagi Tuhan kita pagi hari.
Tuhan turun di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biarlah pagi hari ini awan kemuliaan. Biar awan kemuliaan Turun Tuhan di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. turunlah Menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini di hadapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan, Awan kemuliaan-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Curahkanlah Roh Minta Tuhan curahan Roh Kudus. Biar awan kemuliaan Mari Tuhan turunkan atas umat-Mu pagi hari ini. Roh Kudus berkarya pagi hari ini. Pagi hari ini kita minta Tuhan untuk memenuhi setiap hati kita pagi ini. Tuhan. Amin Tuhan. Rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Ya Tuhan. rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud Kami minta pagi hari Tuhan memenuhi hati kita. biar awan kemuliaan-Mu Turun Tuhan. turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi Mari jemaat minta kepada Tuhan biar Tuhan mencurahkan. biar awan kemuliaan-Mu Ini perinduan kami Tuhan. turunlah memenuhi bait suci-Mu. Amin Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Mari lebih lagi minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Biar awan kemuliaan-Mu Turun Tuhan. turunlah memenuhi Bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. memenuhi hati. Biar awan kemuliaan. Awan kemuliaan
kerinduan kami Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Kiranya awan kemuliaan-Mu hadir dan memenuhi bait suci, tempat di mana kami beribadah pada pagi ini Amin. Tuhan. Kami mohon kuasa, urapan dan hadirat-Mu turun di tempat ini. Amin. Dan juga memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kuasa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Karena itulah yang kami rindu Tuhan, itulah yang kami inginkan. Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah kami pagi ini. Amin. Dan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Entah itu WL, singers, pemain musik, para penari, dan juga penyambut jemaat serta multimedia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kiranya kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, kemuliaan Tuhan lewat hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi kami. Amin. Sehingga kami boleh merasakan kuasa kasih setia dan kuasa urapan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini Tuhan. Minggu pertama di bulan Mei adalah merupakan satu hari di mana kami harus merayakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib lewat perjamuan kudus Tuhan. Kau layakan kami setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Untuk nantinya kami boleh menerima perjamuan kudus hari ini. Karena kami mempersiapkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami Tuhan. Agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, mengurapi setiap kami pada saat ini. Dan juga setiap sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan juga menyertai dan mengurapi mereka. Boleh tiba di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami Bapa, dan kami tabiskan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Baik, Shalom. Siapa bersuka cita pagi hari ini? Amin. Amin. Seberapa dari kita yang merasa bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan oleh kuasa darah Yesus? Boleh lambaikan tangan. Siapa memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Apa kabar saudara? Pagi hari ini kita mau nyatakan bahwa kuasa Tuhan oleh darah Yesus kita telah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan di sebelah kanannya haleluya. 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 Baik, yang percaya bahwa dirinya telah ditebus, mari sama-sama katakan bersama-sama dengan saya. Oleh darah anak. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Dobrak oleh keselamatan kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah-Nya. Oleh darah
Saya melihat Bapak Ibu Saudara belum diselamatkan. Karena kalau Bapak Ibu Saudara merasa telah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara akan antusias memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara akan antusias menaikkan pujian buat Tuhan. Kalau orang lain yang tidak percaya sama Tuhan aja mereka antusias beribadah. Kenapa kita yang sudah diselamatkan tidak antusias memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Baik, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau bersorak secara kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengembalikan perpuluhan kita hari ini. Mari siapkan perpuluhan yang telah Tuhan siapkan dan dengan Bapak Gembala berdoa. Mari saudara kita angkat amplop perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan bahwa ini adalah merupakan anugerah Tuhan bagi kita untuk kita diberikan kesempatan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di hadapan tata kasih karunia-Mu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kami, yaitu mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati kami. Kami percaya bahwa apa yang kami terima berasal dari Tuhan. Kado kami mau taat dan mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan punya. Kado berkati setiap tangan-tangan yang akan mengembalikan maupun yang belum sempat mengembalikan. Tuhan memberkati supaya pada waktunya kami sama-sama melakukan kebenaran firman-Mu. Kado kami mau kembali
kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan yang baru mengembalikan perpuluhan untuk maju ke depan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Itu mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman itu menjadi penolong dalam setiap hidup kita. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak mengikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita naikkan kepada pujian ini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak mengikat hatiku. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Hari yang mengharap pertolongan Tuhan, sama-sama katakan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak mengikat hatiku. Saya persilakan pada hambanya untuk Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib,
saat situasi di mana kami ada hari ini Tuhan, begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Namun mata rohani kami tetap tertuju kepadamu. Karena kami tahu kepada siapa kami memohon pertolongan, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan, pemilik langit dan bumi, serta pemilik kehidupan kami. Kepada Tuhan itu kami berseru, kepada Tuhan itu kami menunjukkan mata rohani kami, dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan ada tepat pada waktunya. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan menerima setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, dan biarlah puji-pujian itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami yakin dan percaya jika Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami tahu Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu dan firman-Mu kepada kami. Karena Tuhan, hamba menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, agar setiap kami yang mendengar, maka dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kamu semua orang kuat dan roh jahat, kamu tidak punya bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Karena kami nyatakan engkau terikat, terbelenggu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kamu diangkat dan dibuang ke Tartarus, atau ke tempat-tempat yang Tuhan sediakan bagimu. Dan di tempat ini biarlah kiranya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja memenuhi setiap kami. Sebab itu Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom saudara. Adalah satu anugerah dan sukacita bagi kita semua kalau pagi ini kita ada dan kita bersama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya terus katakan kepada saudara, mari pergunakan setiap kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun mungkin orang lain imannya mulai undur, sekalipun orang lain mungkin mulai merasa kesulitan dalam mengaplikasikan imannya kepada Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bertahan bahwa apapun yang terjadi selalu ada dalam rencana dan rancangan Allah bagi kehidupan kita. Pada pagi ini saudara-saudara dalam Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul menjaga lidah. Ya, menjaga lidah. Dan sebelum itu saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Saya akan berdoa buat mereka karena sudah lama mereka belum ini. Ya, mari anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Saya mau berdoa buat kalian semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu topang anak-anak ini dalam doa karena mereka ini adalah tiang-tiang gereja. Hari ini mungkin sedikit yang hadir, tapi nanti sore mungkin mereka ada yang hadir. Mari kita berdoa. Saya mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa di surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ini. Oh haleluya, ketika hamba mengangkat tangan, maka Tuhanlah kiranya turun tangan. Memberkati setiap anak-anak ini. Di mana mereka ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berkata, jangan halangi mereka datang kepadaku. Sebab mereka inilah memiliki kerajaan surga. Jadi saya berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan impartasikan urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Saya berdoa dan menyerahkan kamu Daniel ke dalam tangan Tuhan. Turunlah berkat dari Tuhan-Mu jasmani jiwani. Dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Demikian juga atas Olivia. Berkat Tuhan turun dan mengalir atas hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Dan juga Owen saya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan menyertai hidupmu dan engkau akan bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Joshua saya menjaga dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang ajaib memimpin dan menyertai kehidupanmu dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga saya menyerahkan Indah dalam tangan Tuhan.
kuasa kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Joyce, Mbak menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai dan melimpah dalam kehidupanmu, serta rahasia nama Yesus Kristus diperlihatkan dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhanmu, jasmani, jiwani, dan berkat-berkat rohani. Terima semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara, sekali lagi kita hari ini belajar tentang menjaga lidah. Ya, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-21, dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lidah, meskipun bagian tubuh yang sangat kecil dan letaknya tersembunyi, ya, saudara, kalau saudara tidak bicara, maka lidah saudara tidak akan kelihatan, kecuali saudara menjulurkan lidah saudara. Apalagi sekarang ini kalau saudara pakai masker, sekalipun saudara bicara, maka lidah saudara tidak akan nampak dari luar. Ya. Namun walaupun demikian, saudara, sekalipun dia kecil dan letaknya tersembunyi, tetapi lidah itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Saudara, dengan lidah manusia dapat makan dan mencicipi rasa, dan dengan lidah serta didukung oleh organ penghasil suara yang lainnya, maka manusia dapat berbicara dan mengucapkan huruf-huruf seperti yang dia mau. Saudara, tanpa lidah orang tidak akan dapat berbicara dengan baik, dan bicaranya pun susah untuk dimengerti. Jangankan tidak ada lidah, lidah pendek saja saudara, orang susah untuk mengucapkan salah satu huruf dengan benar. Misalnya kalau lidahnya pendek, saudara bilang R, jadi biasanya jadi apa? L. Ya. Mau bilang percaya, jadinya percaya. Ya kah? Percaya. Ya. Lidah juga mempengaruhi kebenaran seseorang. Itu sebabnya ada beberapa suku di Indonesia, saudara, tidak bisa hidup benar. Ya. Ada beberapa suku di Indonesia itu tidak bisa hidup benar karena mempengaruhi kebenaran. Mereka hanya bisa hidup benar, tetapi tidak bisa hidup benar. Saudara tahu artinya? Ya. Mereka tidak bisa hidup benar, tetapi mereka hanya bisa hidup benar. Benar-benar semuanya seperti itu. Nah, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana bagaimana firman Tuhan memandang ya anggota tubuh kita yang kecil itu. Yakobus memberi gambaran kepada kita tentang lidah. Saudara, dikatakan demikian. Yakobus pasal 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah. Ya, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lidah itu juga seperti itu. Sekalipun dia kecil, maka mampu untuk membakar atau membawa seluruh hidup kita ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menguasai dan menjaga si kecil namun lincah yang bernama lidah. Kecil-kecil tapi lincah. Mau saudara, dia melakukan manuver-manuver apapun di dalam mulut kita, dia bisa. Kecil tapi lincah. Nah, tetapi kecil dan lincah ini kita harus berusaha menguasainya. Karena kalau ini kita tidak kuasai, maka berbahaya di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar mengapa kita harus menjaga lidah kita, ya. Mengapa kita harus menjaga lidah kita? Yang pertama, Amsal pasal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, kalau berbicara soal lebar bibir, ini bukan bicara soal ukuran mulut.
mulutnya doer seperti ke sini, itu berarti bukan itu yang dimaksudkan. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Lebar bibir di sini bukan berarti mulutnya doer. Atau karena biarpun mulutnya doer, tetapi kalau dia diam saja, maka dia tidak ditimpa kebinasaan. Ya. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Lebih lanjut kita perhatikan, ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya kita lebih memperhatikan hal ini yang dikatakan sebagai noser pi, ya. Somer, artinya siapa yang menjaga mulutnya? Siapa yang mampu gitu, menjaga mulutnya, ya? Maka dikatakan bahwa dengan menjaga mulutnya, maka dikatakan dia tidak akan mengalami kehancuran. Orang yang menjaga mulutnya, orang yang mampu menjaga mulutnya, dia tidak akan mengalami kehancuran. Ya, mengalami sesuatu yang kalau mulutnya itu dibuka, dikatakan dengan membuka mulutnya dengan mengatakan sesuatu yang tidak bermoral, maka dikatakan bibirnya itu akan menimbulkan kehancuran. Ya. Setiap kita yang membuka mulut lebar, artinya membuka mulut lebar itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak bermoral, kata firman Tuhan, maka dikatakan kita akan mengalami kehancuran. Tetapi sebaliknya, barang siapa bisa menjaga mulutnya, ya, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara percayakan hal itu? Amin. Kalau saudara nggak percaya, mau coba aja keluar sana di luar. Ya, setiap orang yang lewat, saudara maki-maki dasar, kurang ajar. Saudara nggak bonyok aja udah puji Tuhan. Ya, coba aja kalau mau coba itu. Jadi kalau itu maka firman Tuhan ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan satu kebenaran apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga mulut atau perkataan kita, karena dengan menjaga mulut atau perkataan kita, maka kita menjaga, memelihara dan melestarikan hidup kita. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak bisa menjaga mulut atau lidah kita, maka itu akan menghancurkan hidup kita. Kalau kita perhatikan saudara sekarang ini ada berapa orang yang masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara mulut, gara-gara head speech. Ya. Head speech itu mengatakan bahwa ada berapa banyak orang akhirnya masuk penjara gara-gara itu. Ya. Sekarang ini sedang viral-viralnya. Orang-orang yang mengatakan, tetapi itu untuk orang-orang tertentu. Banyak orang juga yang mengatakan hal-hal seperti itu, ya, memaki-maki. Banyak orang juga menjelek-jelekan agama lain, tetapi mereka masih nyantai-nyantai ya di sana. Namun saya percaya bahwa penegak hukum akan melakukan tugasnya dengan baik. Ya, karena maka kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai saya dengar salah satu dari jemaat sini masuk penjara gara-gara apa? Hate speech, ya. Gara-gara ujaran kebencian. Ya, entah itu saudara ucapkan, entah itu saudara tulis di medsos, hati-hati dengan apa? Jempol. Ya, karena kalau saudara salah pencet, saudara salah kirim, saudara salah tulis, maka penjara, ya, itu adalah untuk saudara. Apalagi kita ini orang-orang yang ada di Indonesia ini ada hukumnya seperti itu. Kadang mesti hati-hati. Nah, karena itu saudara, mari kita menjaga bibir kita, mulut kita. Kalau firman Tuhan mengatakan itu, siapa yang menjaga mulutnya itu memelihara nyawanya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan siapa yang menjaga mulutnya, atau apabila dia mengucapkan, membuka mulutnya lebar, itu mengucapkan sesuatu yang tidak bermoral, maka dikatakan itu akan menerima kehancuran. Ya, karena betapa penting kita menjaga lidah kita ini, walaupun dia kecil, tetapi dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dapat menyatakan sesuatu hal yang kecil menjadi besar. Ya, karena itu maka kita mesti menjaga lidah kita. Yang kedua saudara, alasan mengapa kita harus menjaga lidah kita. Yang kedua, kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saudara, perkataan ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa perkataan kita menentukan apa yang akan kita terima, yaitu berkat atau kutuk. Ya. Sekali lagi, perkataan kita akan menentukan apa yang akan kita terima. Apakah kita akan menerima berkat atau kutuk, itu tergantung kepada perkataan kita. Karena itu maka firman Tuhan menekankan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dengan demikian, maka caci maki itu dipandang sebagai sesuatu kejahatan yang serius oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk ngapain? Untuk ngapain? Barusan dibaca. Kita dipanggil untuk ngapain? Untuk memberkati. Saudara perhatikan ayat yang ke-9b. Ya. Perhatikan ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Saudara, mengapa kita harus memberkati? Dikatakan supaya apa? Supaya kita memperoleh berkat. Perhatikan dengan baik, ya. Perhatikan dengan baik ayat 9b ya. Dikatakan bahwa tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk ngapain? Memperoleh berkat. Ya. Saudara, ini adalah merupakan rumusnya Tuhan. Belajar memberkati dulu untuk kemudian apa? Diberkati. Ya. Tapi ada berapa banyak orang yang membuat rumus terbalik. Saya minta Tuhan memberkati saya dulu. Kalau Tuhan sudah memberkati saya, maka saya baru akan apa? Memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, memberkati orang lain. Saya minta Tuhan memberkati saya dulu, baru kemudian saya beribadah. Saya minta Tuhan memulihkan hidup saya terlebih dahulu, baru kemudian saya berdoa kepada Tuhan, baru menyembah Tuhan. Dan rumus ini seringkali terbalik. Sedangkan Tuhan katakan, kamu dipanggil untuk apa? Memberkati. Supaya apa? Supaya kamu diberkati. Saudara yang katakan Tuhan, paling tidak saudara kita memberkati orang lain dengan ucapan kita. Itu sebabnya tiap kali kita bicara, setiap kita selesai bicara selalu katakan apa? Tuhan memberkati. Ucapkan itu. Karena itu maka pakai mulut kita untuk memberkati. Jangan pakai mulut kita untuk apa? Untuk membangkit. Ini penting untuk kita ketahui. Ini penting untuk kita belajar bersama. Ya, suami-suami, mari berkati istrimu. Demikian sebaliknya, istri-istri berkati suamimu dan jangan mengutuknya. Karena orang yang saudara kutuki juga adalah orang yang saudara ajak tinggal bersama. Orang yang saudara kutuki, orang yang saudara maki-maki juga adalah orang yang saudara ajak tinggal bersama, makan bersama satu meja, tidur satu tempat tidur. Apakah saudara bayangkan ketika saudara habis mengutuki istri saudara, lalu kemudian malamnya saudara peluk, saudara cium, saudara katakan inilah orang yang saya kutuki tadi, sekarang sudah berubah menjadi bidadari yang paling cantik. Tadinya dikutuki. Nah, kalian saudara mari perhatikan dengan baik supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, bagaimana kita menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, supaya kita pergunakan itu dengan baik. Dan anak-anak juga, ya, harus memberkati orang tua. Dan orang tua, berkatilah anak-anak. Dan jangan mengutuk, ini penting. Ya, ini penting. Setiap kali anak-anakmu datang, maka peluk dia, ucapkan berkat. Ya, apalagi biasanya menjelang tidur, anak-anak datang pada orang tuanya, selamat malam papa, selamat malam mama, maka kita harus mengucapkan, selamat malam anak, Tuhan memberkati kamu, Tuhan dan melindungi kamu. Kenapa? Karena dengan ucapan-ucapan berkat itu, maka itu akan membuat kita, hidup kita juga diberkati. Saudara, selain saudara memberkati orang lain, maka ucapkan juga berkat pada diri sendiri. Ya, karena saudara, karena tanpa kita sadari seringkali kita bukan memberkati diri kita, seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Apalagi ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Misalnya harusnya melakukan sesuatu yang benar, tahu-tahu yang kita lakukan itu yang salah. Biasanya mengutuki diri sendiri. Betul? Kadang-kadang kita ngomong, aduh, bego banget sih gue.
dinaikkan, itu akan dikuatkan oleh iblis apabila kita mengutuki diri sendiri. Karena saudara, saya beberapa tahun ini saya selalu ucapkan berkat dalam diri saya. Setelah saya mau mengakhiri doa saya selalu katakan, saya tahu Tuhan memberkati hidup saya. Saya tahu Tuhan menyertai hidup saya. Saya tahu Tuhan melindungi hidup saya. Saya tahu bahwa kekuatan, kesehatan saya diberkati oleh Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan akan terus menjaga dan melindungi serta memberkati hidup saya. Ya kan? Karena saudara, mari kita belajar memberkati orang lain, tetapi juga kita belajar memberkati diri sendiri. Dengan memberkati diri sendiri itu artinya kita bisa menerima situasi dan kondisi kita. Sekalipun kita sedang melakukan kesalahan, maka itu artinya kita bisa menerima diri kita. Kita bisa menerima bahwa walaupun kita sedang melakukan kesalahan, itu penyesalan itu tidak harus diucapkan dengan jalan mengutuki diri sendiri. Ada yang pernah melakukan begitu? Mengutuki diri sendiri? Pernah saudara katakan, pernah saudara lakukan untuk diri sendiri? Pernah? Maka hari ini saudara bertobat. Kenapa? Karena saudara diciptakan bukan untuk dikutuki. Saudara diciptakan adalah untuk menerima berkat. Karena mari kita pergunakan benar-benar diri kita, ya, hargai diri kita dengan jalan apa memberkati diri kita. Ya, sekalipun mungkin kita, karena saudara firman Tuhan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa kita mesti belajar menghargai diri kita. Sekalipun mungkin kita melakukan satu kekeliruan, maka sebagaimana firman Tuhan minggu lalu, maka kita sadari diri kita bahwa kekeliruan atau kesalahan itu bukan hanya kita lakukan, bukan hanya kita yang melakukannya, tapi orang lain pun pernah melakukan kesalahan. Karena itu, ketika kita mendapati diri kita ada dalam keadaan di mana kita melakukan kesalahan, saya bukan kepada saudara, jangan kutuki dirimu, tetapi berkatilah dirimu. Amin. Sikap dan perilakumu itu akan menentukan dirimu diberkati atau tidak. Karena maka perhatikan dengan baik ini firman Tuhan supaya setiap kita boleh menyadari, ya. Saudara, diri kita jangan diatur oleh situasi. Ketika situasinya baik-baik, saudara boleh senyum dan bermuka gembira. Tetapi ketika situasi tidak baik, kita tidak boleh mengutuki diri kita juga. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu saudara, itulah sebabnya maka firman Tuhan dari menyatakan dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan apa? Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Saudara perhatikan ini. Ini yang menyatakan dalam firman Tuhan. Berarti ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan bahwa hidup dan mati itu bisa dikuasai oleh lidah. Ya. Siapa suka menggemakannya? Artinya siapa yang suka memperkatakan itu berulang. Kesanung sedikit ngomong sialan loh. Oh, bukan itu. Apalagi terus kemudian jalan sedikit melakukan kesalahan, ngomong lagi, sialan banget gue. Nah, kalau itu terus digemakan, maka saudara akan menjadi orang yang benar-benar sial. Kenapa? Karena terus digemakan. Sebab firman Tuhan mengatakan itu. Barang siapa yang suka menggemakannya, artinya barang siapa yang suka memperkatakannya akan memakan buahnya. Karena itu gemakanlah berkat, maka saudara akan menerima berkat itu. Halo. Ini baru tanggal muda loh, masih tanggal muda loh. Saudara sudah loyo kayak begini. Bagaimana kalau minggu-minggu selanjutnya, saudara? Saya tidak tahu. Dan minggu pertama saja, bangku ini sudah sederetan yang kosong. Bagaimana minggu yang kedua, ketiga, keempat? Karena itu saudara, mari kita buat diri kita bahwa hidup kita beribadah bukan karena berkat Tuhan. Kita beribadah bukan karena kita diberkati. Tapi kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Halo, kalau saudara beribadah oleh karena berkat-berkat Tuhan, maka ketika saudara tidak menerima berkat Tuhan, saudara tidak akan mau beribadah. Tapi ingatkah saudara bahwa bagaimana Yesus Kristus telah berkorban bagi kita, telah mengasihi kita. Bahkan justru saat kita sedang dalam keadaan berdosa, maka Dia mengasihi kita. Maka yang Tuhan tuntut bagi kita adalah bahwa kita beribadah bukan karena kita mengharapkan berkat Tuhan, tapi kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi karena itu situasi apapun yang kita hadapi, kita mesti beribadah kepada Tuhan. Makanya aneh sekali kalau saya mendengar jemaat ngomong ketika ditanya kenapa enggak beribadah, lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah. Jadi lu beribadah kalau lu diberkati oleh Tuhan saja. Ya. Tuhan tidak menghendaki itu. Yang Tuhan
lagi adalah bahwa ada kasih kita kepada Tuhan. Sehingga situasi apapun, kondisi apapun, itu tidak akan membuat kita separate dari Tuhan. Itu tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Saudara bayangkan, kalau pernikahan dilakukan atas dasar harta benda, materi, maka begitu kita ada dalam kesulitan, orang akan dengan gampang berkata apa? Kita, you and me, and. Ya kan? You and me, and. Gampang sekali. Orang di luar sana boleh berkata seperti itu. Ketika situasinya sulit, ketika keadaannya tidak mendukung, maka orang di luar sana berkata, kita sudah tidak cocok lagi. Jadi yang mencocokkan mereka berdua apa? Harta, uang, Soekarno-Hatta, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada lagi pecahan baru, 75.000. Ya kan? Itu bisa jadi ya membuat orang berpisah. Kalau kasihnya itu berdasarkan atas materi. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita ke gereja, kalau kita beribadah, oleh karena kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan, maka saat kita tidak diberkati, tidak akan berkati juga. Tuhan, you and me, and. Ya kan? Kita mengatakan bye-bye Tuhan. Ya, selesai kita PHK. Putus hubungan kasih sampai di sini. Ya kan? Semua kita bisa berkata seperti itu. Kalau pengiringan kita kepada Tuhan, kalau ketaatan kita beribadah kepada Tuhan, itu didasarkan atas berkat-berkat Tuhan. Ya, tetapi hari ini kita mesti menjaga. Karena saudara, saya mengatakan bahwa perkataan apa yang keluar dari mulutmu, itu akan menentukan apa yang engkau terima. Ketika engkau mengucapkan berkat atas dirimu, ketika engkau mengucapkan berkat atas orang lain, dan ketika engkau menggemakan terus firman Tuhan, maka firman Tuhan menyatakan, engkau akan menerima buahnya. Setiap kali perkataan-perkataan ini berulang-ulang, maka itu akan menyebabkan kita menerima apa yang kita ucapkan. Asal kita ucapkan dengan iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dalam Tuhan, mengapa kita harus menjaga lidah kita? Yang ketiga itu adalah Amsal 13 ayat 2a dikatakan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Ya, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Buah mulut itu apa? Jigong. Oh bukan. Ya, bukan jigong ya. Buah mulut itu bukan jigong. Buah mulut itu adalah apa? Perkataan. Ya. Nah, artinya saudara, perkataan saudara, saya mau katakan ibarat benih yang saudara tabur dan pada waktunya akan menghasilkan buah. Ya. Perkataan saudara adalah ibarat benih yang saudara tabur dan pada waktunya saudara akan menghasilkan apa? Buah. Saudara tahukah saudara bahwa lidah itu menghasilkan perkataan, di mana di dalam perkataan saudara itu ada kekuatan, ada kuasa, ada dunamos, ya, yang menghasilkan buah dan akan saudara nikmati dalam kehidupan saudara. Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan apa? Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan apa? Dengan berfirman. Maka itu dikatakan apa? Perhatikan. Bereshit bara Elohim et hashamayim wahed aharet. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi, ya, langit dan bumi. Lalu kemudian apa? Ya, waharet hayyatah tohu wabohu. Ya, jadi bumi itu masih kosong dan kegelapan menutupinya. Ya, terus kemudian ya dikatakan tohu wabohu wahosek. Ini wahosek ini kegelapan. Ya, terus kemudian alpene ya tehum waruha Elohim marahefet alpene mayim. Jadi dikatakan bahwa roh Allah kemudian mengeraminya. Ya, saudara, kalau diterjemahkan secara literal itu bukan melayang-layang tapi mengerami. Mengerami itu artinya menungkupi. Dan sesudah itu apa dikatakan? Sesudah itu
wayomer. Wayomer ini berasal dari kata wayar, artinya berbicara, berkata. Ya. Berkata itu artinya apa? Berfirman. Wayomer Elohim Yehior. Wahior. Jadi dikatakan, maka berkatalah Tuhan, jadilah or ini terang. Dan terang pun jadi. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Saat Tuhan berkata. Saat Tuhan berfirman. Jadi artinya apa? Di dalam perkataan Tuhan, di dalam firman Tuhan itu ada kuasa untuk apa? Untuk apa? Untuk bara. Bara ini artinya menciptakan. Ya, bara ini menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya hanya Elohim, hanya Tuhan yang boleh mempergunakan kata bara. Kita tidak boleh menggunakan kata bara. Kenapa? Manusia tidak pernah menciptakan. Manusia itu hanya menemukan, hanya membuat, hanya menjadikan segala sesuatu dari bahan yang sudah ada untuk diubah menjadi bentuk yang lain. Tetapi Tuhan itu membuat segala sesuatu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kapan itu terjadi? Dikatakan saat apa? Saat wayomer, saat berkata. Ya. Wayomer berasal dari kata amar, artinya berkata. Saat dia berkata, maka dalam perkataan Tuhan itu ada kuasa. Nah, saudara yang dalam Tuhan, setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, berdampak bagi hidup. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa perkataan memberi buah kepada kita. Sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Ya. Memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita adalah sangat penting. Karena Tuhan katakan firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena saudara, mari memperkatakan firman Tuhan. Ya, memperkatakan firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mau menjadi hikmat. Segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena perkataan. Karena itu selalu ada buah dalam setiap perkataan yang akan kita ucapkan. Karena maka berhati-hatilah mempergunakan lidah kita. Ya. Karena itu maka firman Tuhan mengatakan menjaga. Ya. Ada orang-orang yang punya lidah begitu tajam. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu menyakitkan orang lain. Ada orang-orang yang punya lidah begitu ajaib. Sehingga segala sesuatu yang dikatakan itu harus terlaksana. Karena itu saudara, perhatikan dengan baik bagaimana kita harus menjaga lidah kita. Supaya kita sungguh-sungguh boleh memperoleh berkat yang baik. Atau memperoleh sesuatu dari perkataan kita. Makanya dikatakan, ya, Bereshit bar Elohim et haaret, ya, Hashamayim et haaret. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu, maka dikatakan itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena firman, oleh karena perkataan. Jadi mari dengar saudara, pergunakan lidahmu untuk memperkatakan berkat. Supaya yang kita terima itu adalah apa? Berkat. Pakai perkataanmu itu, ucapanmu, lidahmu itu pergunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Supaya yang kita terima itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Lalu selanjutnya saudara, kita lihat yang keempat. Ya. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Bilangan 14 ayat 28 dikatakan apa? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, kenapa kita harus menjaga perkataan kita, lidah kita? Karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Saudara mau diperlakukan seperti apa oleh Tuhan? Tergantung apa yang saudara katakan di hadapan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan hendak membawa mereka ke negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan mereka memberontak dan berkata begini kepada Tuhan. Perhatikan di dalam Bilangan yang 14 ayat yang ke-3a. Lihat ya.
Bilangan 14 ayat yang ke-3a dikatakan begini. Tidak tercatat di situ. Dikatakan begini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Itu Bilangan 14 ayat 3a. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Itu perkataan orang Israel. Karena itulah maka Tuhan berfirman, Tuhan katakan, demi aku yang hidup. Kenapa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa saudara? Saudara, kenapa Tuhan mengatakan demi aku yang hidup? Mengapa? Karena biasanya orang berjanji, orang bersumpah itu demi sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Betul? Ya kan? Demi sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak swear demi Tuhan. Ya kan? Padahal itu tidak boleh kita lakukan. Iya di atas iya, tidak di atas tidak ada. Tetapi Tuhan, mengapa Tuhan berkata demi aku yang hidup? Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Tidak ada bapaknya Tuhan, tidak ada engkongnya Tuhan, dan tidak ada kakeknya Tuhan. Dia adalah tertinggi. Nah karena itu maka dia bersumpah, dia berjanji demi dirinya sendiri. Dan akhirnya dia berkata apa? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan, itulah yang akan aku lakukan kepadamu. Ya. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa semua orang yang lahir di Mesir akhirnya mati di padang gurun dan tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka selalu memberontak dan berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami mati oleh pedang di padang gurun? Perkataan-perkataan yang mereka ucapkan itu, maka akhirnya Tuhan katakan, apa yang kamu katakan, maka itu yang akan kuperbuat kepadamu. Dan kalau mereka mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, maka itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Akhirnya mayat mereka berhamparan di padang gurun. Dan tidak ada yang bisa masuk ke Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Tuhan katakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang akan kuperbuat kepadamu. Jadi mari saudara, perkataan kita menentukan ya hidup kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan di hadapannya. Jadi hati-hati saudara berhadapan, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan lidah kita, karena Tuhan katakan bahwa apapun yang kamu katakan di hadapanku, maka itu yang kulakukan kepadamu. Saudara ingin diperlakukan seperti apa oleh Tuhan? Itu tergantung bagaimana saudara memperkatakan apa yang saudara katakan di hadapan Tuhan. Karena mari ucapkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Berkati orang lain, berkati dirimu sendiri dengan lidah yang saudara miliki, supaya saudara menerima sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, yang terakhir kita belajar, mengapa kita harus menjaga lidah kita. Yang terakhir, yang kelima itu adalah, tetapi Matius pasal 12:36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata sia-sia, ya, artinya apa? Mengapa kita harus menjaga lidah kita di hadapan Tuhan? Yang kelima adalah karena setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah lidah saudara pakai untuk mengucapkan kata-kata berkat atau kutuk? Pada akhirnya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi yang saudara kutuki itu adalah Tuhan. Saudara, mengapa Ayub dipulihkan dan diberkati kembali oleh Tuhan? Karena Ayub dapat tetap menjaga perkataannya benar, sekalipun dia dalam keadaan bangkrut dan menderita. Itu sebabnya maka dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ini perhatikan yang ini. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ayat 37 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Selanjutnya Ayub dikatakan bahwa, maka berdirilah Ayub
ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Sorry, kenapa dia langsung pergi? Ya, mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan perhatikan, dalam kesemuanya itu, Ayub apa? Tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Ya, Indonesian Modern Bible menerjemahkan seperti ini. Ya, Indonesian Modern Bible berkata begini. Maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya. Lalu ia bersujud dan menyembah. Serta berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Yahweh yang memberi dan Yahweh yang mengambil, diberkatilah nama Yahweh. Selanjutnya dikatakan apa? Dan semuanya itu, dalam semuanya itu dikatakan, Ayub tidak berdosa. Kenapa? Dan tidak apa? Menyalahkan Elohim. Ini Ayub. Sehingga keadaannya kemudian dipulihkan oleh Tuhan kembali. Kenapa saudara? Karena sekalipun dia dalam keadaan tertekan, sekalipun dia dalam keadaan tidak baik, situasinya tidak baik, firman Tuhan mengatakan Ayub tidak menyalahkan Elohim. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ya, yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen kalau hidupnya susah, mengalami krisis, maka perkataan yang keluar dari mulutnya adalah menyalahkan, bahkan memaki-maki Tuhan, malah ngambek sama Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak selamanya hidup di dalam dunia ini. Pada waktu yang Tuhan tentukan kita akan meninggal dari dunia ini, dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan semua perkataan kita. Jadi mari pergunakan lidah kita saudara untuk mengucapkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama jangan suka mengutuki diri sendiri. Ucapkan berkat atas dirimu dan juga ucapkan berkat atas orang lain. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan dan dengan perkataanmu pula engkau akan dihukum. Saudara mau dihukum atau saudara mau dibenarkan tergantung apa yang saudara perkatakan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan sesuai dengan perkataanmu itulah yang akan kulakukan kepadamu. Silakan saudara bicara kepada Tuhan. Silakan saudara ngomong kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak dengar, tapi Tuhan tahu apa isi hatimu hari ini. Ya. Apa yang ada dalam hatimu Tuhan tahu. Perkataan apa yang ada dalam hatimu dan di dalam otakmu, di dalam pikiranmu hari ini, Tuhan tahu. Nah, kalian saudara dengarkan baik. Setiap perkataan yang sia-sia kata firman Tuhan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi mari ucapkan sesuatu yang baik, berkati orang lain, berkati dirimu sendiri, maka saudara akan menerima buahnya. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa suka menggemakannya, maka akan menerima buahnya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini saudara, biarkan Tuhan yang menguji hati kita. Biarkan Tuhan yang tahu hati kita, itu akan menyelidiki hati kita. Biar kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, untuk kita boleh memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Naikkan pujian, ujilah aku Tuhan. Hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak bersyukur pagi ini Tuhan atas kasih setia-Mu, atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyertai kami, melindungi kami, hari ini berfirman kepada kami, supaya kami boleh menjaga lidah dan perkataan kami. Karena apapun yang akan kami katakan, apapun yang akan kami ucapkan, itu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan kami akan menikmati berkat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, di sini sudah ada roti dan anggur yang dipecah-pecahkan sebagai lambang dari tubuh dan darah-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, agar apa yang kami terima hari ini, itu menjadi berkat bagi kami. Di sini hamba-hamba-Mu berdiri Tuhan layakan untuk melayani Engkau. Kasih karunia-Mu menyertai dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Mari saudara angkat hosti di tangan saudara. Saudara perhatikan ada firman Tuhan di sana, saudara baca, lalu kemudian saudara renungkan. Maka saudara jadikan itu sebagai rema, minta Roh Kudus menjadikan rema di dalam kehidupan saudara. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Karena mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur kita dengan tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Sebab seberapa banyak kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang mengerti kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu dan mengenal kami. Seluruh isi hati kami Tuhan yang tahu. Bapa, ampuni kami. Maafkan kami atas setiap dosa dan kesalahan kami. Atas kesombongan kami di dalam diri kami Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Supaya ketika kami telah menerima perjamuan kudus ini, maka bukan kutuk yang kami terima, melainkan berkat yang dari Tuhan. Karena kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan hari ini. Seluruh hidup kami persembahkan kepadamu.
Biarlah kami boleh layak di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, Tuhan bekerja di dalamnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Amin buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Juga saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti dengan hormat Bapak Nyoman Gideon memimpin kita di dalam. Mari kita mempersiapkan persembahan kita saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang baik atas segala kasih setia dan segala kebaikan Tuhan. Di mana begitu nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami, Engkau memelihara kami Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi kami, dan juga Engkau memberkati kami jasmani rohani kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu segala sesuatu apapun yang ada dalam diri kami, itu semua adalah berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini di mana kami akan memberikan persembahan, memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami Bapak. Namun sebelum kami mempersembahkannya, Tuhan sucikan persembahan kami semuanya. Bila persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini jadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Karena kami akan memberikannya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk maju ke depan memberikan persembahan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada bekerja untuk Tuhan, yang selalu menjadi siap bila di atas menjadi siap bila menjadi siap bila menjadi siap bila di atas Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini, kita akan mendengarkan kegiatan sepekan dan pengumuman dari gereja kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kegiatan sepekan gereja kita. Ada Mari sama saudara bangkit berdiri kalau begitu. Kita akhiri ibadah kita. Kami terus belajar bersyukur kepadamu Tuhan atas apapun karyamu di dalam kehidupan kami. Juga hamba bersyukur untuk kehadiran setiap anak-anakmu yang beribadah pada pagi ini. Kami dan hamba berdoa buat mereka. Berkat-Mu kiranya turun menyertai mereka. Apapun profesi mereka, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah sebagai pelajar mahasiswa, Tuhan memberi kepada mereka hikmat untuk mereka boleh mengikuti pelajaran-pelajaran sekalipun mungkin lewat daring. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Demikian juga kondisi mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, maupun sebagai karyawan dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Hamba-Nya bisa berdoa kepadamu Tuhan dan menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Berdoa buat ibadah nanti sore Tuhan. Tuhanlah juga yang akan beracara di dalam ibadah kami. Tuhan yang akan hadir, Tuhan yang akan berhadirat di tengah-tengah kami. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang hadir nanti sore boleh merasakan kuasa dan lawatan yang dari Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, pulanglah bersama dengan kami. Pimpin tuntun kami dalam perjalanan. Tibakan di rumah kami dalam sukacita yang dari Tuhan. Kembalikan kami nanti sore ke tempat ini untuk kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersyukur sebab Engkau baik. Oleh karena itu Bapa di surga sekarang kedangkanlah tangan-Mu, curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan-Mu. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub menyertai hidupmu. Berkat-berkat jasmani, jiwani dan rohani turun atasmu. Karena terimalah semua berkat dari Tuhan-Mu. Tuhan memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuangan-Mu. Tuhan memberkati ladang benda pekerjaan-Mu. Dan Tuhan memberkati keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus.